Pelajaran pada malam hari ini merupakan sebuah penekanan ulangan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada para pemimpin orang-orang Yahudi, baik itu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua orang-orang Yahudi. Dan judul pada malam hari ini saya ambil dari akhir pembahasan Yesus atau teguran Yesus kepada mereka semua. Sehingga dengan demikian, bila mana ini sebuah kerucut, maka dari dasar kita akan melihat sampai kepada puncaknya yang saya buat menjadi sebuah judul. Dan pembahasan malam ini semuanya didasarkan pada kitab Injil, sinopsis Matius 21, Markus 11, Markus 12, Lukas 19, dan 20. Kira-kira pelajaran apa yang akan kita bahas bersama-sama? Mari kita lihat slide yang pertama. Bila mana kita melihat kitab Injil atau sinopsis Injil yang saya sudah sebutkan tadi, maka kita akan melihat ada satu cerita yang hampir sama yang dituliskan oleh ketiga penulis tersebut. Kita akan melihat cerita yang pertama adalah Yesus mengusir penjual-penjual hewan dan penukar-penukar uang di halaman bait suci. Pada waktu saya sampaikan ini, Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingat lalu berkata, bukankah ini pernah kita pelajari Pak Pendeta di awal-awal dari pertemuan pembahasan tentang mengenal Yesus lebih dekat? Itu benar. Tetapi ini adalah versi yang kedua. Yang berikutnya kita akan lihat bagaimana imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua membuat satu jebakan ataupun sebuah itikat yang tidak baik untuk bertanya kepada Yesus dari mana kuasa Yesus sehingga dia dapat membersihkan bait suci. Kata membersihkan di sana artinya menempatkan bait suci untuk fungsi yang sebenarnya. Sehingga pada waktu Yesus mengusir para penukar uang, penjual hewan, semua mereka ketakutan. Dan cerita itu ditutup dengan teguran Yesus kepada imam-imam kepala ahli Taurat, baik melalui perumpamaan anak sulung dan bungsu, dan melalui perumpamaan kebun anggur. Inilah cerita yang sama yang dituliskan oleh ketiga pengarang yang ada di kitab Injil sinopsis. Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, mungkin di antara kita ada yang berkata, bukankah kita sudah pernah pelajari ini? Betul sekali, kita sudah pernah pelajari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di layar gadget Anda, Bapak Ibu akan lihat pembersihan bait suci ini terjadi 2 kali. Yang pertama kali itu dicatat dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Pembersihan bait suci pertama kali ini dilakukan oleh Yesus pada awal pelayanannya, yaitu pada tahun pertama di mana Yesus melayani. Ingat, Yesus melakukan pelayanan itu 3 tahun lamanya sebelum dia disalibkan. Maka pembersihan bait suci yang pertama kali itu tercatat di Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Lalu pembersihan bait suci yang kedua, inilah yang malam ini kita akan bahas.
Bedanya, peristiwa pembersihan bait suci yang kedua kali yang dilakukan oleh Yesus terjadi menjelang akhir pelayanannya. Walaupun bila mana kita melihat momen yang terjadi pada waktu Yesus melakukan pembersihan bait suci pertama dan yang kedua, itu terjadi sama-sama pada hari raya Paskah orang Yahudi. Pembersihan bait suci pertama itu dilakukan setelah Yesus melakukan mujizat pertama di Kana, yaitu air menjadi anggur dalam pesta pernikahan keluarganya. Sedangkan pembersihan bait suci yang kedua dilakukan setelah Yesus mengamarkan Yerusalem akan dihancurkan. Dan minggu lalu kita sudah membahasnya bahwa pada tahun 70 Masehi Yerusalem dihancurkan. Kalau begitu, apakah cerita ini berisi cerita yang sama? Saya mau katakan hampir sama, tetapi penekanan yang sedikit berbeda. Di mana penekanan yang berbeda? Kita lihat slide berikutnya. Bila mana kita melihat pembagian cerita Yesus membersihkan bait suci, baik yang pertama dan yang kedua kali, sama Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 3. Itu sama persis. Tetapi di cerita pembersihan bait suci yang pertama tidak pernah dicatatkan apa yang Yesus lakukan setelah dia mengusir para penjual-penjual hewan, penukar-penukar uang, dan menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi. Di pembersihan yang pertama sekali tidak pernah dicatatkan bahwa Yesus memperlihatkan bagaimana seharusnya kita menetapkan atau memperlakukan bait suci itu seperti apa. Tetapi di pembersihan bait suci yang kedua, Bapak Ibu lihat di nomor 4, dengan tegas Yesus memberikan contoh bahwa bait suci adalah tempat untuk memberkati banyak orang. Siapa mereka? Orang yang sakit dan yang lemah. Kata sakit dan lemah mempunyai dua pengertian, baik jasmani dan rohani, fisik ataupun psikis. Itulah sebabnya saya katakan tadi ada sedikit penekanan yang berbeda. Bila mana kita melihat latar belakang setelah Yesus membersihkan bait suci yang pertama dan yang kedua, saya mendapati tidak ada perbedaan apapun. Tetapi latar belakang ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Rupa-rupanya latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus setelah Yesus membersihkan bait suci pada kali pertama dan kali kedua, rupa-rupanya memperlihatkan bahwa mereka tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah bertobat. Tadi saya sudah katakan bahwa pembersihan bait suci pertama dilakukan oleh Yesus pada tahun pertama pelayanannya. Dan pembersihan bait suci kedua dilakukan oleh Yesus pada tahun akhir pelayanannya, yaitu tahun ketiga, di mana dia akan disalibkan. Inilah latar belakang yang membuat orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama, membuat alasan
bahwa banyak orang yang tidak membawa hewan sebagai korban bakaran. Bapak Ibu, hampir semua kita tahu bahwa ketika hari raya Paskah dilakukan, maka ini adalah kesempatan untuk sekelompok orang yang dikepalai oleh para imam-imam kepala. Kalau saya menggunakan bahasa gaul, diotaki Bapak Ibu. Ada otaknya. Dan penukar-penukar uang, penjual-penjual hewan, mereka adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dipakai oleh para pemimpin agama. Sehingga ketika hari raya Paskah tiba, orang Yahudi baik dari Yerusalem, baik dari luar Israel, semuanya datang untuk merayakan Paskah itu. Maka mereka membuat satu alasan bahwa tidak perlu membawa korban bakaran. Kenapa? Kami sudah mempersiapkannya. Apa yang sebenarnya mereka sedang persiapkan? Yang mereka sedang persiapkan adalah mereka menjual hewan dengan harga berkali lipat. Inilah yang namanya mencekik leher. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Yang kedua, mereka membuat aturan penukaran uang asing dengan mata uang sikal bait suci. Jadi mereka mengada-ada Bapak Ibu. Saya sudah katakan tadi, banyak orang Yahudi yang datang dari seluruh penjuru bumi. Mereka datang, mereka membawa uang tempat mereka bekerja, lalu dibuatlah aturan untuk mengadakan penukaran uang asing. Jadi contoh, mereka bawa dolar. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya tidak katakan bahwa ada yang dari Amerika. Saya tidak katakan begitu. Mereka bawa uang dolar. Kalau $1 itu 15.000, maka mereka akan buat $1 itu mungkin hanya 2.000. Artinya mereka mengambil keuntungan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Itulah sebabnya nomor 3. Penukaran uang adalah kesempatan menipu dan memeras. Inilah yang membuat Yesus marah. Yesus tidak akan marah seperti itu kalau semua dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Yang keempat, menjual hewan korban dengan harga berkali lipat. Ini adalah penjelasan dari nomor 1 tadi. Nomor 5, membagi hasil pemerasan kepada imam-imam kepala dan penghulu-penghulu, di mana imam-imam kepala, penghulu-penghulu, mereka menyatakan bahwa merekalah pemilik Ka'bah. Dalam arti, saya loh yang ngurus Ka'bah. Jadi kalau kamu mau jual hewan di halaman Bait Kudus, ya kamu harus sewa lahan sama saya. Jadi imam-imam kepala, penghulu-penghulu, mereka jual lapak Bapak Ibu. Mengerti ya, jual lapak ya. Mereka jual lahan, bayar sama saya. Bapak Ibu lihat bagaimana otak mereka sangat jahat. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu menjadikan tempat kudus ini menjadi sarang penyamun. Dan mereka memberikan ajaran palsu, tidak membeli korban, maka tidak ada berkat. Dan ini sangat ditanamkan. Dan ajaran ini sangat mengena di pemikiran dan hati banyak orang. Itu sama dengan begini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau ke gereja tidak bawa persembahan, Anda nggak akan dapat berkat. Siapa yang bilang begitu? Justru Yesus berkata, datanglah sebagaimana engkau ada. Yesus membutuhkan persembahan tubuh kita, bukan persembahan uang kita. Bukankah harta isi dunia ini milik Tuhan? Satu-satunya yang bukan milik Tuhan, yang belum tentu milik Tuhan adalah diri kita, hati kita, pemikiran kita.
Yang ketujuh, terjadinya pertengkaran antar pedagang hewan dan pembeli. Namanya saja berdagang, mereka tawar-menawar harga pas tancap gas. Jadi satu pedagang dengan pedagang yang lain, mereka menawarkan harga tidak dengan harga yang sama. Harusnya satu kambing untuk semua pedagang dijual dengan harga yang sama, misalnya 100.000. Tetapi yang satu dengan yang lain saling menawarkan harga sehingga terjadilah pertengkaran di antara pedagang hewan dan pembeli. Melihat ketujuh latar belakang ini dengan kondisi dan keadaannya, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kacau balaunya keberadaan mereka di halaman bait suci. Inilah yang membuat Yesus betul-betul marah kepada mereka. Di kali pertama Yesus membersihkan bait suci, Alkitab mengatakan bahwa Yesus membuat cambuk dari tali. Dia membongkar bangkirkan meja-meja penukar uang. Dia melepaskan hewan-hewan yang diikat. Dan dia marah betul-betul kepada semua orang yang melakukan itu. Pada kali yang kedua, Yesus melakukan hal yang sama. Tetapi yang menarik adalah setelah itu Yesus memberikan contoh bagaimana memperlakukan bait suci yang sebenarnya. Itulah sebabnya di Yohanes 2 ayat 21, ketika Yesus menegur para pimpinan-pimpinan agama yang katanya tahu tentang Ka'bah, tahu tentang tabernakel, tahu tentang bait suci, rupa-rupanya mereka tidak mengerti konsep yang sebenarnya. Itulah sebabnya Yesus mengadakan sebuah diskusi. Yesus sedang mengarahkan pemikiran mereka supaya mereka mengerti bahwa bait suci dari segi bangunan itu adalah lambang kepada tubuhnya sendiri. Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Terjadilah kehebohan. Orang membangun bait suci ini bertahun-tahun lamanya, kau bangun dalam waktu 3 hari. Yang Yesus maksudkan dengan bait Allah yang sebenarnya bukan soal bait Allah dari segi bangunan, ada batu di atas batu yang lain, tetapi dirinya sendiri. Yesus sedang berbicara bahwa dalam waktu 3 hari dia akan bangkit menjadi seorang pemenang. Yesus adalah bait Allah yang sebenarnya. Pada waktu yang bersamaan, Yesus juga mengatakan dengan tegas, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tubuh kita tidak beda dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah manusia 100%. Maka roh Allah lah yang tinggal di dalam diri kita. Bukan hanya tinggal di bait suci dalam arti bangunan. Itulah sebabnya saya seringkali bertanya, bukan untuk berdebat, tetapi membuka sebuah wawasan. Bila mana Anda dan saya datang ke gereja pada hari ibadah, lalu pada waktu kita selesai ibadah, kita pulang, yang saya ingin tanyakan adalah, pada waktu kita ibadah, Roh Kudus hadir dalam ibadah itu. Setelah kita tinggalkan gereja, apakah Roh Kudus masih ada di dalam gereja? Tidak perlu diperdebatkan, Bapak Ibu. Ini hanya membuka wawasan saja. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah bait Allah itu, kamulah bait Allah itu, di mana roh Allah diam di dalam kita.
Peristiwa ini merupakan pelajaran ganda, yaitu satu, Yesus membersihkan bait suci dari pedagang-pedagang dunia yang serakah dan mementingkan diri di atas penderitaan orang lain. Makna yang kedua adalah Yesus berkewajiban membersihkan hati setiap orang dari kenajisan dosa dan keinginan duniawi seperti hawa nafsu, mementingkan diri, kebiasaan yang jelek, dan yang merusak jiwa. Prinsip dasarnya sama, Bapak Ibu. Sama seperti bait suci waktu hari raya Paskah. Saya gunakan bahasa gaul, tanda kutip, dinodai, dikotori oleh orang-orang yang serakah. Bukankah Anda dan saya di dalam hati sering serakah, sering mementingkan diri, kita tanpa orang lain lihat, hanya kita yang tahu bahwa kita sering menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bukannya kita tolong, tetapi kita bersuka cita melihat orang lain susah. Karena begitulah keberadaan umat manusia. Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Hal-hal seperti ini yang Yesus ingin bersihkan. Yesus ingin menyatakan satu hal, bahwa diri kita adalah bait suci Tuhan yang penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus terangkat ke sorga? Apakah Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu kekayaan"? Ataukah Yesus katakan bahwa tidak akan ada perang, tidak akan ada gempa bumi, tidak akan ada kelaparan dan lain sebagainya, sakit penyakit? Yesus tidak pernah katakan itu. Justru karena Yesus melihat keadaan dunia yang sudah semakin kacau, tidak menentu, dan akan tiba pada ujung perjalanan bumi ini, bahwa bumi ini akan semakin hancur. Yohanes 14 ayat 27 mencatatkan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kenapa Yesus meninggalkan damai sejahtera? Karena Yesus sudah lebih dulu menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Yesus dicaci, Yesus dimaki, Yesus ditampar, Yesus disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Manusia yang katanya tubuhnya adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal. Tetapi ajaib, tubuhnya adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal, tetapi membunuh Tuhan yang meninggalkan damai sejahtera itu. Itulah sebabnya Yesus meninggalkan damai sejahtera, supaya kita mengerti bagaimana Yesus pernah hidup dan menjalani satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Sekalipun Yesus diperlakukan seperti itu, Yesus tetap tersenyum. Bahkan di kayu salib, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus betul-betul memiliki damai sejahtera. Dia katakan, "Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bapak Ibu, pelajaran Yesus dalam membersihkan bait suci yang pertama dan yang kedua memperlihatkan dengan jelas bahwa pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah anak sulung Tuhan yang harusnya mendapatkan berkat yang lebih, kenyataannya sebaliknya, merekalah yang menyalibkan Yesus. Itulah sebabnya satu buku bernama Alfa dan Omega jilid 5 halaman 308
memberikan satu pemahaman, wawasan yang lebih luas lagi ketika berbicara tentang bait suci. Adalah di bawah pohon-pohon di Taman Eden yang telah dipilih oleh penghuni yang pertama di dunia ini sebagai bait suci mereka. Bait suci daripada Adam dan Hawa adalah Taman Eden, bukan bangunan. Dalam taman itu, Kristus telah bersatu dengan manusia. Ladang-ladang dan bukit-bukit adalah tempat yang disukai Yesus, dan banyak pengajaran Yesus diberikan di bawah langit terbuka ketimbang di dalam bait suci atau rumah-rumah ibadah dalam arti bangunan. Tidak ada rumah ibadah yang dapat memuat orang banyak mengikuti Yesus, tetapi bukanlah karena alasan itu ia memilih ladang-ladang dan kebun-kebun tempat untuk mengajar. Yesus menyukai alam, dan baginya setiap tempat yang indah dan tenang adalah bait suci. Itulah sebabnya Yesus mengharapkan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, Yesus mau kita tetap tenang dan terlihat indah karena kita adalah bait sucinya. Sayang beribu sayang, ketenangan dan keindahan itu tidak terlihat dalam diri pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Justru mereka menjadi otak biang keladi, biang kerok daripada penodaan bait suci Tuhan. Berdasarkan Matius 21 ayat 28, dengan tegas Yesus menegur mereka dengan satu ilustrasi atau perumpamaan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Kepada yang sulung ia berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tugas yang sama, respon yang berbeda. Yang sulung berkata, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Sementara yang bungsu jelas berkata, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia salah. Itulah yang disebut dengan menyesal, bertobat, lalu ia melaksanakan tugas dari ayahnya. Anak yang sulung melambangkan para pemuka bangsa Yahudi yang pura-pura mengikuti perintah Yesus, padahal hatinya menolak dengan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mencoba untuk terlihat baik di depan siapa saja, tetapi dengan tegas hatinya betul-betul membenci Yesus. Sementara anak bungsu melambangkan pemungut cukai, dihina, dibenci karena akhlaknya, karakternya bejat. Orang yang tidak suka berterima kasih, orang yang tidak suci. Tetapi mereka inilah yang menerima kabar baik, kabar sukacita, dan dalam perjalanan hidupnya mereka bertobat. Sementara anak sulung yang adalah pemuka bangsa Yahudi itu kelihatan tekun beragama, padahal seperti kuburan yang dilabur putih. Bolehkah seseorang membacakan Matius 23 ayat 27?
Matius 23 ayat 27. Ayat yang cocok untuk menggambarkan keberadaan para pemimpin agama Yahudi. Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Terima kasih. Waktu Pak Agus membacakan ayat itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pada umumnya kuburan itu dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin dari marmer. Betul ya Bapak Ibu? Dari batu-batu yang kelihatan sangat indah, tetapi isinya hanya tulang belulang dan bau busuk. Saya pribadi sudah pernah mencium bau busuk kuburan. Sudah Bapak Ibu. Waktu kuburan ayah mertua saya digali, saya sudah cium itu Bapak Ibu. Baunya seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, maaf beribu maaf, saya tidak sedang menghakimi siapapun, tetapi ini menjadi pembelajaran yang menarik. Banyak orang Kristen baik itu majelis dan seluruh anggota jemaat, memperindah gereja mereka. Ratusan juta, miliaran bahkan, untuk membangun dan memperbaiki gereja secara fisik. Tapi lihat anggota-anggota yang ada di dalamnya. Apakah isi hatinya hanya tulang belulang dan berbau busuk? Inilah yang Yesus lihat kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Tidak ada yang salah dengan membuat gereja menjadi lebih baik dari segi fisik. Bangunannya sangat keren, bagus Bapak Ibu. Saya juga senang. Tapi imbangi dengan karakter daripada pribadi-pribadi yang adalah bait Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gereja itu sangat bagus, tetapi isinya berkelahi, terjadi di dalam gereja kelompok-kelompok, pendeta mulai membicarakan anggota, anggota mulai berkelahi dengan sesamanya. Apakah hal-hal seperti ini yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Kata Yesus kepada mereka, perkataan ini sangat keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Perkataan Yesus tentang pemungut cukai dan perempuan sundal itu bukan asal cuap Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat Selasa-Selasa yang lalu, di mana kita sudah mempelajari lebih dulu bahwa perempuan sundal yang dianggap perempuan sundal meminyaki kaki Yesus. Bapak Ibu ingat itu? Bagaimana orang-orang Farisi, pemungut cukai yang dibenci, justru mereka yang terima Yesus. Berdasarkan pengalaman Yesus dalam pelayanannya, Yesus ungkapkan kalimat ini. Itu adalah realita nyata dalam pelayanan Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Berapa banyak pemungut cukai yang ditobatkan dan menjadi murid Tuhan? Contohnya Zakeus, Simon si Kusta, itu hanya yang tercatat Bapak Ibu. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi.
Berapa banyak perempuan sundal yang ditobatkan dan menjadi muridnya. Maria, saudara Marta, saudara daripada Lazarus. Lalu perempuan yang dianggap berzina. Bapak Ibu lihat itu. Yesus menyampaikan sebuah realita yang merupakan perbandingan antara sorga dan bumi. Sangat mencolok. Pemimpin-pemimpin agama berjubahkan pakaian-pakaian yang kelihatan mereka suci, baik dan benar, tetapi justru mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tapi isi hatinya busuk. Berbeda dengan pemungut cukai dan perempuan sundal yang tampilannya busuk, tetapi mereka mau meninggalkan kebusukan itu dan menjadi murid Tuhan. Inilah yang membuat perbedaan yang sangat jelas. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kerajaan Allah diibaratkan seperti kerajaan batu. Bapak Ibu masih ingat Daniel pasal 2, ada satu batu yang terungkit yang tidak dilakukan oleh tangan siapapun. Lalu batu itu menimpa 10 jari-jari kaki daripada patung itu dan semuanya remuk. Dan kitab Daniel menyatakan bahwa batu itu semakin membesar dan semakin kokoh, dan itulah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan diibaratkan seperti batu. Siapapun yang jatuh ke atas batu itu akan hancur. Ketika Bapak Ibu memahami perkataan Yesus dengan penjelasan yang baru saja saya sampaikan, pemahaman Bapak Ibu akan jauh lebih baik. Siapapun yang jatuh ke atas kerajaan Allah, dia akan hancur. Apa maknanya? Ini adalah sebuah penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dengan cara meninggalkan perasaan diri paling benar dan tergeletak di tangan Kristus untuk memiliki karakter seperti Kristus. Kata hancur di sana adalah kebanggaan diri, kehebatan diri, merasa diri benar, itu yang hancur. Tetapi sekarang kita ada di atas batu itu. Kita jatuh ke dalam kerajaan Tuhan yang sebenarnya. Sebaliknya, siapapun yang ditimpa batu akan remuk. Kalau Bapak Ibu baca King James Version, di sana ada kata powder. Powder artinya bubuk, Bapak Ibu. Jadi siapa yang ditimpa batu, dia akan menjadi bubuk. Bubuk artinya ya Anda terbang, Anda lemparkan ke langit, maksudnya ke udara, ditiup angin hilang. Apa artinya? Banyak orang menolak Kristus sebagai batu penjuru, sebagai pondasi utama, dan meyakini berdiri di atas kebenaran diri sendiri. Mereka sama seperti membangun di atas pasir, membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan turun, robohlah rumah itu, remuk tak bersisa, rata dengan tanah. Berdasarkan cerita pada malam hari ini, di mana Yesus membersihkan bait suci untuk kedua kalinya, saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan, Yesus ingin memberikan sekali lagi penegasan bahwa yang terpenting bukan soal bait suci bangunan, dalam arti tembok, ada gentengnya, ada kacanya, ada bangku-bangkunya, ada mimbarnya. Itu menjadi ilustrasi. Itu baik adanya.
tetapi yang terpenting adalah Anda dan saya adalah bait suci di mana Tuhan tinggal, dan Yesus mengharapkan semakin menjelang dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali, kita menjadi bait suci yang mempunyai tampilan luar dan dalam sama baiknya, sama hebatnya. Bukan hanya fisiknya yang bagus, tetapi isinya seperti kubur yang dilabur putih. Oleh sebab itu, biarlah diri kita jatuh ke atas batu itu, menyerahkan segala hidup kita di tangan Tuhan, meninggalkan perasaan diri paling benar, menghancurkan segala keegoisan kita, maka kita sedang berada di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati.